Kenapa Elizabeth bisa mengatakan dia adalah ibu Tuhan? Tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Dah. Waalaikumsalam. Iya, malam teman-teman, sahabat-sahabat. Iya, malam Pak. Silakan dilanjut. Iya. Ya, lanjut Ayah Keriting. Jadi terkonfirmasi bahwa ketika Maria mengunjungi Elizabeth mengatakan, Enggak, pertanyaan saya tadi, Ayah Keriting kan mengatakan bahwa di dalam kandungan Maria adalah Tuhan. Nah, di saat Maria mengandung Tuhan, Maria menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Berarti dia menyembah kandungannya. Hai kandunganku, Tuhanku, gitu kali ya. Ya, hai Tuhanku, kandunganku, sehat-sehat ya Tuhan. Aduh Tuhan, jangan nendang-nendang dong, sakit gitu ya. Aduh kan, kalau bayi itu suka nendang-nendang dia. Aduh Tuhan, jangan gitu dong Tuhan. Tuhan, sehatkanlah kandunganku sendiri. Kau kan ada di dalam. Tuhan, panjangkanlah umurku supaya aku bisa melahirkan kau Tuhan. Coba kalau kau nggak lahir Tuhan, coba kalau aku nggak sehat, nanti Pak Ayah Keriting nggak punya Tuhan. Sehat-sehat ya Tuhan, supaya Ayah Keriting punya Tuhan. Gitu. jadi itu kita harus memahami secara teologis bahwa konteks yang ada gini ya, keilahian Yesus itu sendiri, dia makanya tadi apa? Dia punya dua natur, bahwa dia turun menjadi manusia. Firman itu sudah turun menjadi manusia. Tentunya di dalam diri Yesus itu adalah ada kedagingan. Maka Maria mengandung manusia, tetapi ada keilahiannya dia. Maka tentu Paulus mengatakan dari tadi, dengan matinya dia di tiang salib, maka di situ kita mengaku dia sebagai Tuhan. Nah, di situ kita bisa mengerti bahwa oh ternyata benar dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia lahir, dia mati, dan dia bangkit. Halo, assalamualaikum. Halo, Duta halo Bu. Agama apa dikadalin? Agama Kristen Bu, Katolik saya. Ya kenapa ngucapin salam? Nah, gini Bu, ini kita di Indonesia ini tidak ada membeda-bedakan. Aku bilangin sama kamu, di Indonesia ini tidak ada membeda-bedakan agama. Kita NKRI, gue bilangin sama lu, jangan sampai kalian membuat begini itu, jangan sampai kalian membuat begini itu, kalian itu yang membuat permasalahan di agama. Oke? Hei, diam dulu, diam. Saya cuma bilang gitu sama ibu. Agama di mana? Ya? Hei, dari mana kau tahu Yesus bukan Tuhan? Saya agama di mana? Hei, dari mana kau tahu Yesus bukan Tuhan? Yesus Karena dari mana? Yesus manusia, Yesus bilang kayak gitu. Yesus makhluk sederhana kok itu. Hanya orang yang tidak punya akal sehat yang mengatakan Yesus itu Tuhan, karena Yesus itu manusia. Ada nggak yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia? Di antara saudara-saudara Kristen di sini ada nggak yang bisa membuktikan ke kami Islam Yesus bukan manusia? Silakan. Gini Bang, gue bilangin, gue tanya sama Abang. Kalau seandainya kami agama Kristen membilang seperti itu, Nabi Muhammad bukan Tuhan, bagaimana? Nabi Muhammad bukan Tuhan, beliau manusia. Umat Islam itu alhamdulillah masih waras, bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Nah, ada nggak di antara saudara-saudara di sini yang lulusan S3, S4, S5, S7, S Tontong yang bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia? Silakan. Trianto STH. Buktikan dulu. Buktikan dulu. Iya, silakan. Ini kan kita kan dialog yang enak ya. Suaramu mendem, Bang Trianto, mendem. Silakan Anda buktikan Yesus bukan manusia, karena Anda kan ibarat sales nih. Sales datang kepada kami menjelaskan, sabar dulu, gantian kita. Orang Kristen ini kan sales tuh dari barat yang datang ke Nusantara ini menjajakan produk bernama Yesus, dan saudara mengatakan itu Tuhan. Tapi kami melihatnya dia manusia. Bagaimana Anda bisa membuktikan ke kami bahwa sapi itu adalah sendal jepit? Ayo, di antara kamu tidak tahu bahwa dia itu Tuhan atau bagaimana? Karena Yesus bukan manusia. Silakan. Gini Bang, kamu tidak bisa mempermasalahkan itu karena kamu tidak tahu dia siapa. Justru itu bukan karena agama saya kamu. tahu dia manusia, makanya saya mengatakan dia bukan Tuhan, dia manusia. Coba, siapa di antara kalian bertiga yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia? Silakan. Aku tanya sama Abang, siapa kamu di sini sampai kamu mengambil alih bukan dia, Tuhan? Loh, bukan sejauh siapa apa kamu, saya pengalaman ini kamu tentang manusia dia? Gue tanya. Mendapatkan
penjelasan dari orang Kristen Yesus itu Tuhan, saya mengatakan buktikan kalau dia bukan manusia. Sejauh apa supaya pengalaman dia bukan kamu Tuhan, kan gitu. tentang dia? Ya sudah, Kok sampai Anda yang kamu bisa tahu? Anda yang tahu, saudara-saudara Kristen saya yang tahu, jelaskanlah bahwa Yesus bukan Kita manusia. ini Silakan. di NKR ini bukan membeda-bedakan agama. Aku bilang itu ya. Nggak nyambung. Ya. Kok nggak nyambung? Nyambung ya. Buktikan ke Gua kami bilangin, ini Islam. gua Yesus bilangin itu bukan sama lu manusia. seperti Udah, itu. itu aja Ya. kok repot. Gua bilangin sama lu seperti itu leh, ya. Kita ini di Indonesia ini Ngapa NKRI. bawa ya. Indonesia? Oh berarti kalian mengajak tentang agama? Iya. Kenapa bawa Indonesia? Emang kita lagi Aku bahas tanya sama, politik. aku tanya sama Ini kita abang. berbicara mengenai agama. Anda Oh, berarti datang kamu- dari barat. kamu Agama pengen Anda tentang- datang dari barat. Oke, Bah, diwariskan penjajah. Ini yang mengajarkan salah. Yesus manusia itu Tuhan. Buktikanlah ke kita. Oke, kamu akan jawab sendiri nanti. Bahwa Terima kasih Yesus banyak. itu bukan manusia. Ini kan produk Anda, produk dari barat kan. Oke, Kita gua bilangin minta kamu produk akan Anda, jawab Anda sendiri coba nanti. jelaskan ke kita. Ya, kamu akan jawab Yesus sendiri bukan nanti. manusia. Silakan. Terima kasih banyak. Silakan. Mau menilai Yesus Kristus itu nggak Tuhan, itu urusan abang. Setidaknya Kita kami ingin beberapa bukti. logat- Kita ingin Enggak, bukti kan Yesus itu kan bukan beberapa manusia. logat, Balik Alkitab kami, kalian memandang dari sudut pandang keislaman kalian. Bukan memahami, keislaman. tidak- Ini bukan. dari kitab kalian. Tidak mau menerima Trinitas Yesus itu. Jadi berkata, gimana kami jelaskan? siapakah engkau Kalian Tuhan? nggak mau, Yesus nggak mau menjawab, menerima Trinitas aku itu." Yesus manusia Makanya dari biar jangan Nazaret. berantem-berantem lah. Nah, cobalah Anda buktikan pengakuan Yesus itu salah. Silakan. Makanya nggak usah pada berantem kita yang tadi. Silakan Anda bantah pernyataan Yesus, akulah manusia dari Nazaret. Silakan. Bang Zuma, Bang Zuma coba dengar ya. Kenapa saya mau bertanya Bang Zuma? Mengapa orang-orang Yahudi berusaha merajam Yesus jikalau dia tidak mengucapkan sesuatu yang mereka percaya sebagai penghujatan, yaitu mengaku dirinya sebagai Allah? Saya jawab, karena orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Luar biasa. Yohanes 11 nomor 48. Ayo. 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 Itu adalah kesalahan. Coba baca Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Apa pula? Satu apa? Satu nusa, satu bangsa. Iya, mereka adalah satu. Loh. Nah, Iya, di 1 Yohanes 5 pun ayat 7 udah dijelas, Bang. itu tafsiran saudara, dan itu kesaksian-kesaksian palsu. Sekarang begini, Kok orang-orang kesaksian? Yahudi, Kok kesaksian-kesaksian Bang Zuma? Orang-orang Emang Bang Zuma yang Yahudi lahir- ingin Yohanes yang membunuh lahir duluan, Yesus. Bang Zuma. Orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena orang Yahudi takut tempat sucinya dan bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tidak ada karena dia Tuhan, tidak ada karena apa yang menjadi Anda Kristen, nggak ada. Itu data Bung di dalam kitab saudara. Kan nggak enak kalau kalian yang pendeta, Bang Zuma yang ngajarin. Kan, sidang ini sudah memaparkan itu, Bang. Tadi nggak terima orang abang, tafsir abang bilang, ya udahlah. Bingung lah kami, Bang, nengok itu dah. Ya sudah, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Dengan cara apa kalian bisa membuktikan? Asumsi, akal-akalan, doktrin, dogma, betul? Artinya gini, Bang, aku bilang sama abang, Alkitab tanpa sejarah itu nggak bisa. Kan gitunya. Jadi sejarah harus dimasukkan, Bang. Ya udah, masukkanlah sejarah. Di mana sejarahnya kemudian Yesus itu Tuhan? Justru sejarahnya dia manusia. Kami nggak bantah Yesus itu sebagai manusia, tapi kami Ah, punya udah, prinsip selesai kita berarti. Trinitas. Nah, Berarti bisa, Bang. Yesus bukan Tuhan karena dia Oh, ternyata Yesus Kristus manusia. itu adalah Tuhan dan juru selamat. Bagaimana bisa Anda Aku mengatakan setuju dia sama Tuhan Abang, sementara karena terbukti menolak secara histori dia Trinitas manusia? itu. Jadi kalau memahami Trinitas itu kami salah, maksud abang. Sekarang di mana Yesus mengajarkan Trinitas? 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu ucapan Yesus. Itu tidak ada di manuskrip tertua, itu tidak ada. Itu adalah sisipan. Itu tambahan. Jadi gini, Bang, artinya gini, pemahaman orang abang, ada 376 penonton ini, Bang, adalah Kristen yang polos-polos, Bang. Didengarkanlah ini. Kan gitunya, Bang. Padahal orang abang main hakim sendiri gitu loh. Bukan. Anda yang mencoba untuk menjual Yesus dengan nilai yang tinggi tapi tidak rasional. Oh, bukan, Bang, kami bicara soal keimanan, bukan soal logika. Iya, berbicara mengenai keimanan berarti sumbernya Yesus kan? Di mana Yesus mengajarkan seperti itu? Kalau abang bilang Yesus itu tuh manusia, fine, kami terima.
Terus? Tapi abang juga harus terima pendapat kami tentang pemahaman iman kepercayaan kami soal Iya, Trinitas tadi. Saya menghargai saudaraku, saya menghargai itu iman saudara. Kan saya tidak tanya apa yang jadi sandaran ketika kalian ingin menjajakan Yesus itu Tuhan. Akal-akalan, doktrin, dogma, sesuatu yang irasional. Betul kan? Iya, Tapi kalau Bang Suma dari tadi, kan itu poinnya. Bang Suma tadi saya menanyakan itu, tapi Bang Suma mengatakan bahwa Roma berusaha untuk merampas. Sedangkan Yesus itu turun di bangsa Yahudi, bagaimana Roma bisa berusaha untuk merampas? Tentunya Makanya baca data, Bung. Makanya data itu dibaca. Tapi Bang Suma, itu kesalahan total. Kenapa bisa kesalahan total? Sekarang begini. Coba Bang Suma. Bangsa Roma itu menyalibkan Yesus itu sendiri. Nah, sekarang bangsa Roma berusaha untuk merampas dari apa hubungannya Yesus mengatakan demikian kepada bangsa Yahudi? Jadi Anda keliru. Dia dari bangsa Roma. Anda nggak paham maksud saya karena Anda itu kurang literasi. Gini, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yesus dipersongkongkoli oleh ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, dan kemudian imam-imam kepala. Supaya Yesus itu dibunuh, dasar pijakannya mereka terancam akan dirampas oleh orang Roma ketika semakin banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Itu data. Dan tidak ada satupun sanggahan berdata yang bisa menyangga itu. Baca nomor 53. Mulai hari itu orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat, imam-imam kepala bersepakat untuk membunuh Yesus. Camkan itu. Apa alasan mereka ingin bersepakat sampai mereka bersepakat membunuh Yesus? Karena mereka heran melihat Yesus semakin banyak orang yang percaya. Sampai mereka harus bikin sidang darurat. Mereka rapat kilat. Bagaimana ini? Kalau Yesus dibiarkan, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Imam kepala bernama Kayapas hari itu juga bernubuat. Tenang, kalian tidak tahu, kalian tidak insaf. Ada lebih baik satu orang Yesus mati daripada orang Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka mulai hari itu imam besar Kayapas bernubuat tahun itu juga Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Baca. Oleh karena dasar pijakan itulah kemudian imam kepala membuat tipu muslihat. Baca Matius 26 nomor 4. Mereka sepakat membuat tipu muslihat. Baca Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Lalu mana konsep Kristennya bisa masuk? Oh, Yesus dibunuh gara-gara dia adalah Trinitas. Yesus dibunuh gara-gara dosa waris. Yesus dibunuh gara-gara ini. Mana? Di mana ilmunya tuh? Di mana dasar pijakan orang Yahudi membunuh Yesus karena itu? Ada? Tak ada. Coba. Karena Yesus sendiri mengungkapkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Tak ada itu, Bang. Yesus menjawab Yohanes 10:30 itu. Coba Anda baca nomor 34, 35, 36. Yesus klarifikasi untuk mensucikan diri dari fitnahan orang Yahudi. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah dan ketetapan Tuhan tidak bisa dirubah, kata Yesus. Aku mengaku Allah karena aku penyampai firman. Nabi Musa mengaku Allah karena dia penyampai firman. Malaikat mengaku Allah karena malaikat penyampai firman. Kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Apakah kalian masih mau melempari aku batu? Kata Yesus. Ayolah saudara-saudara, buka cakrawala berpikir kita. Yohanes adalah seorang Yahudi juga. Ia mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Saudaraku, firman tidak menjadi manusia, firman menjadi daging. Ini kesalahan. Daging itu adalah manusia, daging belum manusia. Belum tentu. Kalau daging tanpa ruh dia dibilang mayat. Itu belum tentu. Lah, manusia tanpa ruh apa namanya? Bisa disebut manusia tanpa ruh itu manusia? Sekarang kan makanya kan di situ anak manusia. Kenapa gini ya? Bang Suma coba. Ya saya bisa menuliskan itu. Berapa ratus tahun? Kenapa dia mengatakan? Nah, di sini kekeliruan saudara-saudara Kristen. Kelahiran Raja Damai. Coba kembali ke Yesaya.
Saudaraku, ini kesalahan kalian. Yesaya 9 nomor 6 itu bukan untuk Yesus. Yulat itu artinya telah lahir. Yang lahir pada saat itu, pada masa Raja Ahaz itu adalah Hezekia. Raja damai, Tuhan kekal, dan seterusnya itu adalah orang yang mampu membebaskan orang Yahudi dari tekanan penjajah selayaknya Gedeon mengusir Midian. Coba baca Yesaya 9 nomor 6 nomor 3-nya. Turun 3 langkah mundur ke belakang. Raja atau anak yang telah lahir itu akan berlaku seperti Gedeon yang mampu membebaskan Yerusalem dari tekanan tentara Midian. Ingat, antara Yesaya sampai Yesus itu kurang lebih 700 tahun. Sementara pengakuannya dalam bahasa Ibrani Yulat, telah lahir. Artinya masa itu sudah bayi dia. Apa yang terjadi terhadap Hezekia? Mampu dia mengusir tentara Asyur, mengulang sejarah kecemerlangan Yerusalem, sama seperti Gedeon mengusir Midian. Dia kemudian mengulang. Hezekia mengusir kemudian tentara Asyur. Jadi jangan ke Yesus, nggak ada nyambung-nyambungnya ke Yesus. Dan kalaupun itu betul, Bung, Anda paksakan kehendak itu dia adalah Yesus dalam Yesaya 95 nomor 6, maka imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang-orang Yahudi tidak akan melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Mereka tinggal mengatakan, Yesus, Bang Semar, coba kembali ke ayat 5-nya. Silakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Terus? Lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Terus? Bapa yang kekal, Raja damai. Masa seorang itu dikatakan dia adalah Bapa yang kekal, Anda Allah tahu? yang perkasa? Bagaimana mungkin itu dikatakan itu? Anda tahu nama-nama nabi yang ada di Bani Israel? Samuel. Anda tahu artinya Samuel? Anda tahu artinya Harun? Anda tahu artinya Yismail? Anda tahu artinya Salomo dan seterusnya? Itu adalah sifat-sifat Tuhan. Yeremia, itu adalah nama-nama Tuhan. Sifat-sifat Tuhan yang melekat pada diri mereka. Bukan berarti mereka Tuhan. Tapi ini bukan merujukan kepada sifat-sifat Tuhan itu, tetapi ini tertulis, ini kan kalimat frasanya jelas bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Nah sekarang kalau begitu, kalau Anda membawa bahwa pemerintahan ada atas pundaknya, tolong tunjukkan pemerintahan Yesus itu apa? Yesus di situ sebagai RT, RW, camat, kepala desa atau apa? Iya, apa nama pemerintahnya? Makanya kan dalam penglihatan Yohanes itu disebut raja, King of the King, Lord of the Lord. Iya, raja di mana? Kan kerajaanku bukan dari sini, tapi kerajaanku dari. Berarti nggak nyambung dengan Yesaya 9. Karena ini berbicara mengenai kerajaan Daud. Iya, ayolah. Kerajaan di mana kerajaan Daud itu di mana? Di surga atau di bumi? Iya, ayo. Ini kan mengungkapkan bahwa kerajaan Daud itu kan Yesus berada di dalam takhta Daud. Iya, di mana? Yesus nggak bisa di takhta Daud, nggak bisa dia. Kenapa tidak bisa? Karena dia turun dari Daud. sanatnya kan? Iya, dari Daud. Oke. Boleh ada Bible, coba Anda buka Yeremia 36 nomor 30. Kutukan Tuhan kepada Yoyakim. Tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas takhta Daud. Habis itu Anda baca Matius 1 nomor 11. Yesus adalah keturunan Yoyakim. Bisa enggak Yesus duduk di takhta Daud? Dan ada enggak buktinya dia duduk di atas tahta Daud? Tak ada. Lalu kita mau kemana? Matikan akal, imani saja gitu. Ya karena itu bangsa Yahudi dia menolak dia. Bukan bangsa Yahudi, Tuhan yang mengutuk Yoyakim. Keturunanmu tidak akan ada lagi yang duduk di atas tahta Daud. Coba baca datanya. Makanya menjadi seorang pemeluk agama itu jangan doktrin dan dogma yang menjadi pijakan. Harus belajar pada sumbernya. Jangan malah orang Islam yang ngajarin kalian. Karena kalian hanya berdasar doktrin, dogma. Yang penting percaya Yesus selamat. Nah sekarang giliran bertemu umat Islam kayak gini, ayo Anda mengedepankan ngeyel, akal-akalan. Kami yang paham kami yang paham daripada Bible.
Ayolah Bung, kita jujurlah. Kita ini anak-anak bangsa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Memberikan edukasi kepada anak bangsa untuk bisa menemukan kebenaran itu seperti apa. Ayo. Coba Bang Suma baca, lihat di 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dosa. Mengenai dosa. Coba baca. Ada apa dengan itu? Hanya Allah yang sanggup membayar hukuman yang begitu besar. Nah, terus kenapa Anda jadikan manusia menjadi korban kalau gitu? Hanya Allah saja yang sanggup. Hanya Allah dapat menanggung dosa seisi dunia ini. Korintus 5 ayat 21. Ini yang mana ini? Anda ingin mengajak saya membahas yang mana ini? Anda ingin artinya, ini kan menceritakan tentang kealahan itu Yesus itu sendiri, kan itu yang dipertanyakan. Anda ingin mengajak saya membahas apa ini? Dosa? Ya, artinya itu berkaitan dengan kealahan Yesus itu sendiri. Enggak bisa, Bang, enggak bisa. Anda pernah enggak membaca Bapa ampunilah dosa mereka? Anda pernah baca? Lukas 23 nomor 34, Anda pernah baca? Ya, memang dia berbicara tentang kemanusiaannya dia. Nah, itu dia makanya. Itu dia makanya. Sekarang Anda berbicara makanya kan firman itu turun menjadi manusia karena dia turun menjadi hamba. Oke, sekarang yang mengampuni dosa siapa? Tuhan atau manusia? Ya, Allah itu sendiri yang mengampuni dosa. Yesus melakukan pengampunan itu. Yang mati di atas tiang salib ini Allah atau manusia? Manusia. Yang mana yang benar ini? Yang mengampuni dosa manusia atau Allah? Karena ada penebusan di dalam itu, sudah dinubuatkan untuk memberikan suatu tebusan. Ya, saya bertanya saudaraku yang baik, saya tanya Anda, yang menghapus, yang berkuasa mengampuni dosa, menghapuskan dosa, manusia atau Allah? Tuhan, Elohim. Ya Tuhan, Allah itu ya, sendiri. Tuhan. Yang mati di atas tiang salib siapa? Ya Yesus itu sendiri. Yesus itu manusia atau Allah? Yesus secara dia hakikatnya adalah Allah. Dia punya dua, Allah dan keilahiannya dan manusia. Itu konsep dari mana? Itu sudah tertulis dalam Yohanes 1 ayat. Firman itu sudah turun menjadi manusia. Nah, firman turun menjadi daging. Kan begitu. Janin dalam rahim nanti bulan keempat baru punya roh. Berarti firman pada mulanya bersama dengan Elohim. Elohim berkata, jadilah Maria hamil, hamil Maria. Jadi bukan Tuhan yang menjadi bayi Yesus, bukan. Tapi instruksi, ide, gagasan Tuhan agar wanita ciptaannya itu melahirkan ciptaan. Apa buktinya? Coba sekali-sekali Anda berselancar ke Yohanes 8:42. Apa kata Yesus? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Berarti dia bukan Tuhan. Andai saja Yesus itu Tuhan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Tepuk tangan kita kalau begitu. Oh, Yesus betul. Tapi dia mengaku aku datang bukan atas kehendakku. Berarti ada yang maha berkehendak. Itulah Tuhan. Yesus bukan Tuhan karena dia mengaku aku datang bukan atas kehendakku. Iya, karena dia berbicara kapasitas sebagai manusia di muka bumi. Berarti yang menjadi manusia ini siapa? Ya Yesus itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau saja. Tidak bisa. Loh, sekarang begini, Bu. Cuma mengatakan itu tidak bisa. Tuhan menjadi Yesus. Yang menjadi Yesus adalah Tuhan, kan? Ya, firman-Nya yang turun menjadi manusia. Karena makanya kok jadi ambigu? Kok jadi ambigu? Makanya di dalam kejadian manusia diciptakan serupa dengan Allah. Kenapa saudara saya jadi ambigu ini tiba-tiba? Bukan ambigu. Ya, Anda mengatakan Tuhan. Allah gini loh Bang Suma, Allah yang kita tidak bisa berjumpa, Musa pun tidak bisa berjumpa dengan dia. Iya. Iya kan? Maka hadirnya Yesus itu adalah turun menjadi manusia supaya kita bisa berjumpa dengan dia. Firman. Oke, baik. Nah, ini bedanya dengan pengajaran dewa-dewa Romawi Yunani itu apa? Ya dewa-dewa, ya itu kan perspektif mereka. Tapi kan itu nggak bisa karena agama Kristen tertua itu dari mereka.
Bu, nggak Kenapa bisa. Yohanes bisa mengatakan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum aku ada? Tentunya dia mengatakan dia sudah mengagungkan Yesus itu sendiri. Bahwa dia, Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Dari mana dia tahu? loh itu kan kesaksian tentang Yohanes yang mengatakan bahwa Iya enggak. Yesus Pertanyaan ada. saya, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Dari mana? Itu kan sudah ditulis dalam Alkitab. Alkitab ditulis, kitab Anda ditulis itu nanti puluhan tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Yang saya tanya, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Iya kan dia sendiri mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Iya, itu dia tahu dari mana? Loh dia sendiri Allah sendiri. Kalau begitu kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Loh dia kenapa kalau Bang Suma salah? Bukan dia tidak tahu, dia tahu tentang hari kiamat. Tetapi Mana dia tidak- dalilnya? Loh kan dia di sana memang, makanya dia bilang apa? Pencuri. Aku datang seperti pencuri di tengah malam. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Maksudnya dia adalah supaya kita jangan sampai terlena. Dia tahu kok kalau misalnya dia mengakui itu, semua orang manusia menyiapkan diri dari awalnya. Ya, kalau begitu Anda yang harusnya dituhankan oleh orang Kristen. Bukan begitu Bang Loh, Suma. Anda lebih tahu dari Yesus, saudara. Oh, Yesus saya- mengatakan Begini. dia tidak tahu hari kiamat. Ente mengatakan Yesus tahu. Berarti ente di atasnya Yesus. Bukan. Anda lebih hebat dari Yesus berarti kan? Gini, Betul nggak? gini bang Suma, bahwa dia tahu tentang hal itu, dia tidak bisa berbicara kepada terus terang. Makanya kan dia bilang apa? Nah, ini ilmu dari mana yang Anda dapatkan sampai Anda bikin pernyataan ini? Anda dapat ilmu dari mana? Nggak ada dapat ilmu dari mana. Berarti Anda berasumsi aja. Bukan berasumsi. Lalu Anda penyampai firman juga, firman baru. Pernyataan memang Yesus dia tidak pernah mengakui tentang akan datangnya. Ya, maksud Tentang saya, hari kiamat Anda itu mengatakan tidak ini mengatakan karena demikian. Anda ini Tetapi- adalah orang yang mendapatkan wahyu. Sekarang gini Bang Suma, karena kami mengakui bahwa dia adalah Tuhan, tentunya dia tahu tentang hal itu, tapi dia tidak memberitahukan hal itu. Ya, makanya saya tanya Anda, dari mana Anda tahu? Kok dari mana Anda tahu? Itu kan kita bisa memahami tentang hal Ya, itu. pemahaman Anda ini dari mana? Loh, sekarang gini Bang Suma saya tanya, Tuhan itu maha kuasa enggak? Dia Tuhan maha kuasa, Iya, benar. makanya maha kuasa. Nah sekarang tentunya dia tahu dong. Justru saya mengatakan kayaknya Anda lebih bagus dituhankan oleh orang Kristen karena Anda maha kuasa mengetahui tentang Yesus, di mana Yesus sendiri mengatakan aku tidak tahu. Iya, makanya tadi saya jelas. Bagaimana kalau orang Kristen Anda suruh sembah diri Anda? Makanya tadi kan saya jelaskan bahwa Yesus tidak mau mengakui. Dari mana Iya. Anda tahu Yesus tidak mau mengakui? Ya karena dia tidak mau membuat orang itu gelisah. Itu justru itulah saya tanya, dari mana Anda tahu? Apakah Anda dapat penglihatan? Apakah Tidak ada Anda ini nabi? penglihatan, cuma dari Apakah Anda pemahaman. ini rasul? Mengandai-andaikan sesuatu yang Yesus tidak ajarkan. Ada diandai-andaikan bahwa Tuhan, karena secara logika Tuhan itu punya maha kuasa, dia maha tahu. Lah Yesus tidak tahu. Bukan Yesus tidak tahu, Alamak. karena dia berbicara, dia sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana dia sebagai manusia yang lemah, yang turun menjadi manusia, turun menjadi hamba. Tentunya itu pengungkapan itu hanya dia memberitahu bahwa kita berjaga-jaga, berwaspada. Makanya dia bilang, aku datang seperti pencuri di tengah malam. Siapapun Anda ini cocoknya jadi rasul. Anda bisa seperti Paulus, ngarang cerita di luar kapasitas Yesus. Yesus mengatakan di Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tapi saudara saya ini mampu berkata-kata seenak perut. Lebih hebat Anda daripada Yesus loh. Loh kita gini loh Bang Suma, makanya kan kita kembali ke logika kita. Seorang Tuhan pasti dia mengetahui segalanya. Oh, Kalau misalnya dia tidak karena tahu, Anda mengatakan hanya- Yesus Tuhan, hanya sehingga dia Anda tidak memikirkan mengatakan- Yesus tahu, gitu. Hanya dia tidak mengatakan demikian terus terang kepada mereka. Lucu Anda ini. Makanya pada waktu itu para muridnya mereka gelisah. Makanya di situ ada penghibur yang datang. Di mana Yesus mengatakan, aku akan memberikan suatu roh penolong, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Gitu Bang. Jadi kalau misalnya kita bilang kemahakuasaan Yesus itu tidak mungkin. Lah, Tidak mungkin. ini Anda bernarasi lebih hebat dari Yesus loh.
bukan lebih hebat bukan begitu Bang Suma. Yesus mengaku, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu kata Yesus. Tapi malam ini, saudaraku, ayah keriting berkata-kata seenak mulut Anda, berbicara tentang konsep Tuhan terhadap manusia. Seorang manusia Anda lantik menjadi Tuhan dengan omongan Anda yang berasal dari Anda sendiri. Maka saya kasih kesimpulan, Anda lebih pantas disembah oleh Kristen daripada Yesus. Seorang Yesus yang Nabi, yang Mesias, mengaku dengan mulutnya di tengah-tengah muridnya. Di Yohanes 11 nomor 27, aku tahu engkau Tuhan yang sering mendengarkan aku, karena orang yang banyak mengelilingi aku ini, sehingga aku mengatakan kepada mereka supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang Yahudi percaya dirinya utusan. Tapi malam ini ayah keriting, saudara saya, mau supaya orang mendengarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sebenarnya yang tinggi ilmunya di sini Yesus atau Anda? Ayo saudara, karena Yesus di dalam Yohanes 7, Matius 7 nomor 15, nomor 23, orang-orang yang memiliki konsep seperti Anda inilah yang akan diusir oleh Yesus. Dengan Yesus mengatakan, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, lenyahlah daripadaku. Saudara nggak takut diusir Yesus? Ngeri loh itu. Ngeri loh itu Bang. Ayah keriting. Ya itu pemikiran Bang Suma, karena itu semua punya pemahaman Saya sendiri. tidak membawa pemikiran Kalau saya di sini. Kapasitas saya nggak boleh mentafsir, saya nggak boleh mengeksegesi sembarang terhadap Bible, saudara. Itu pengakuan mutlak absolut, terjemahan lama, terjemahan baru, bunyinya kayak begitu. Pada hari terakhir banyak orang akan menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami juga sering mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah saya akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu kata Yesus ya. Di situ Yesus tidak mengatakan, enyahlah daripadaku, wahai orang-orang yang sering memanggil Allah, yang sering sholat, yang sering puasa, yang mengatakan aku hanya rasul, kalian semua pembuat kejahatan. Tidak. Tapi yang dikatakan Yesus pembuat kejahatan, memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Satu catatan penting yang saudara harus tahu, orang-orang Kristen yang sudah sampai level mengusir setan menggunakan dalam nama Yesus, itu adalah orang yang sudah jauh keilmuannya, jauh kepercayaannya kepada Yesus. Betul-betul siang malam dia sudah hidup di dalam imannya, kepercayaannya sendiri terhadap Yesus, sehingga angan-angannya itu mendatangkan sebuah keadaan yang luar biasa. Mimpi-mimpinya itu, hasratnya, nafsunya itu menjadikan kemudian apa yang diinginkan itu terjadi. Mampu mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi sayangnya landasan pijakan itu sama setara dengan tukang sihir. Tukang sihir pun bisa mengusir setan, tukang sihir pun bisa bermujizat, para dukun itu bisa melakukan hal-hal ajaib. Tetapi apakah itu berdasar terhadap kehendak Tuhan? Tidak kan? Tak ada Bapa itu mau agar Yesus disembah. Tak ada Bapa Elohim itu agar orang ibadah hari Minggu. Tak ada Bapa itu agar orang menganggap dirinya tiga pribadi. Tak ada Bapa itu kemudian memandang bahwa makan babi itu adalah satu kebaikan. Tak ada. Dan semua itu dilakoni oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Jadi orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, itu akan diusir. Kalau saudara saya, ayah kritik ini belum sampai bisa mengusir setan, belum apa-apa. Anda berarti jemaat biasa. Tapi kalau mereka yang sudah hebat, di dalam angan-angannya mempertuhankan Yesus, sampai mengusir setan, itu sudah tinggi kali itu dibawa oleh setan. Maka Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan,
Coba. Sampai orang itu, Tuhan bukankah kami bermujizat? Bayangkan. Pakai namamu. Mengusir setan pakai namamu. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya kalau jadi Kristen, saya akan cuci tangan, lepaskan agama ini. Meskipun saya cinta, saya suka, tapi saya nggak mau diusir oleh Yesus, nggak mau. Karena begini Bang, karena begini. Silakan. Potong dulu. Karena Yesus itu dia turun, firman itu turun menjadi manusia. Tentunya Yesus membatasi segala kemahakuasaannya. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan yang juga menjadi manusia. Di dalam Filipi 2 mencatat dengan jelas bahwa dia mengosongkan dirinya. Artinya dia itu tetap adalah Tuhan. Dia tidak pernah berubah, jadi bukan berarti dia tidak tahu tentang hal itu. Dia lagi berbicara tentang kelemahan tuh. Dia tetap adalah Tuhan, tetapi dia karena mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu apa? Mengambil sebagai hamba. Artinya dia membatasi segala kemahakuasaan supaya bisa menjadi sama dengan manusia, supaya bisa berkomunikasi dengan manusia, supaya bisa merasakan penderitaan manusia dan ia bisa mengorbankan dirinya di atas kayu salib itu. Tetapi kalau memang seringkali memang menjadi suatu pertanyaan gini, Yesus itu tetap Maha Tahu bahwa dia memang Maha Kuasa, karena Allah itu kalau ditanya apakah di dalam dunia Yesus itu tetap Maha Tahu, jawabnya iya, karena dia adalah tetap Allah. Makanya tadi Abang Suma mengatakan bahwa dia tidak tahu. Tentunya dia tahu, tetapi dia lagi berbicara dalam kapasitas kelemahan sebagai manusia. Oke, baik. Kalau misalnya gini Bang Suma, kalau Yesus dia tidak tahu, berarti dia berubah dari Allah menjadi bukan Allah. Ia Maha Tahu, gitu loh. Dia menggunakan seluruh kemahatauannya itu. Bang Suma ya, kita perlu membedakan tentang kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan kemampuan yang dimiliki. Ya. Baik. Kalau misalnya Abang tetap mempertahankan itu, ya nggak ada masalah kalau menurut. Oke, jadi Anda sedang membuat karikatur tentang Tuhan. Bukan karikatur, itu kan sudah memang kejelasan di dalam. Ini yang Anda jelaskan tadi ada dalilnya nggak? Ada pengakuan Yesusnya nggak seperti itu? Nggak ada. Ini karikatur yang sedang Anda buat. Anda sedang membuat karikatur. Kenapa? Anda sedang melantik. Anda, iya saya tahu, saya ngerti. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Sebagai teos, dia tidak mempertahankan keteosannya, melainkan dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang manusia. Oke? Nah, sekarang begini. Tuhan itu satu. Yang Tuhan satu ini menjadi manusia, betul? Ya, firman itu turun menjadi manusia. Jangan ambigu. Jangan ambigu. Tuhan itu satu. Tuhan yang satu ini menjadi manusia, betul? Iya, firman itu turun. Jangan ambigu. Yang mana yang benar? Kalau Anda mengatakan firman turun, alam semesta ini semuanya adalah firman yang turun. Ya itu bukan pernyataan, bukan seperti itu. Lah, kalau coba Anda baca Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Segala sesuatu itu berasal dari firman. Pada mulanya firman. Tidak ada sesuatu itu terjadi tanpa firman. Yohanes 1 ayat 10 Bang Sumayo, bahwa dialah yang menjadikan segala sesuatu. Dia firman yang menjadikan segala sesuatu itu. Bukan Yesus. Ya firman, karena firman itu turun menjadi manusia, maka Nah, sekarang yang Anda maksud firman menjadi manusia ini apa? Ya Allah sendiri ya. Oke, makanya saya katakan tadi jangan ambigu. Tuhan yang satu itu turun menjadi manusia, betul? Ya, dia turun menjadi manusia. Oke, berarti di atas sudah tak ada lagi Allah kan? Tak ada lagi Tuhan. Tidak ada, karena mereka itu bukan. Mereka. Cobalah lihat. Mereka. Ya, berbicara kan tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena mereka adalah kesatuan. Ini konsep dari mana Anda bawa ini? Ada kayak gitu-gitu. Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus kan itu Tritunggal. Itu adalah Bapak Tuhan satu-satunya, Putra ini adalah Nabi Rasul, Roh Kudus ini adalah perantara, dia adalah pengantar firman. Lalu apa yang Anda menjadi permasalahan ketika Anda mengatakan tiga-tiganya Tuhan?
Ya karena di dalam Bapa itu ada dalam dirinya Bang Suma ada roh kan, ada daging kan, ada Itu bahaya karena di dalam tubuh saya juga ada kotoran, bahaya itu. Tetap Bang Suma juga karena Bapak juga begitu di dalam diri Oke, pribadi. sekarang Di dalam ketika dirinya kemudian Bapak itu oke. ada roh, Baik. Baik. adanya. Makanya di Oke. dalam Kejadian itu manusia dicipta serupa dengan Allah. Makanya Oke. turun dia menjadi manusia supaya Oke, manusia baik. berjumpa dengan dia. Kenapa Anda tidak berani mengatakan yang satu itu turun menjadi manusia, di atas tak ada lagi? Iya, kayak jelas dia yang turun menjadi manusia. Berarti kan? di atas nggak ada lagi kan? Tidak, bukan tidak ada, dia tetap ada, keilahiannya dia tetap ada Bang Suma. Dia manusia, dia turun menjadi manusia, artinya bukan berarti dia tidak ada di alam. Sama aja, surganya. Bung. Dia bukan tidak ada di arasnya. di Sama tahtanya. aja ketika Anda berdialog dengan orang mengatakan bahwa Bunda blokir permanen itu adalah Theos yang datang dalam rupa manusia. Dia adalah Theos yang datang ke Medan, lahir dari ayah ibu. Anda akan menyangkal, kenapa bisa kayak begitu Bang Suma? Ya, maunya Tuhan. Dia kok yang mau untuk memberikan contoh nanti orang-orang bisa mu'alaf dan memu'alafkan ayah ibu. Anda akan membantah terus, oh tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ini karikatur saya yang buat. Anda mau apa? Tuhan yang serupa dengan Adam, serupa dengan manusia, datang dalam bentuk perempuan di Medan, lahir tahun sekian, dan dia sekarang adalah Bunda blokir. Oh, apa mujizatnya? Dia tidak mau bermujizat, dia biasa-biasa aja karena dulu sudah ada nabi, dia datang hanya santai-santai aja, hanya ingin main TikTok. Apa dasar pijakan Anda membantah saya? Sama kan? Tidak ada dalil juga kan? Tapi akal-akalan saya gimana? Oh Tuhan ini yang berupa Bunda blokir ini, ya dia datang sesuai dengan zamannya. Sekarang zaman TikTok, besok pagi dia ke pasar masak sayur seterusnya. Ya maunya Tuhan, dia yang datang. Anda akan mengatakan kenapa dia tidak harus begini-begini? Ya itu maunya Anda, tapi Tuhan maunya tidak. Tuhan itu datang maunya cuma minum kopi, merokok, santai dan seterusnya. Kenapa Anda mau mengatur Tuhan? Nah sama sekarang ini. Sama, ibarat Tuhan itu Anda buatkan karikatur sesuai dengan konsep iman saudara. Nah bagaimana perkataan Tuhan itu sendiri? Bisa tidak dia menjadi makhluk? Tidak bisa. Tuhan menjadi makhluk itu bukan Tuhan, itu ciptaan. Itu ciptaan. Cobalah analogi sederhana. Alam semesta ini luas. Ada miliaran kemudian planet. Ya. Kalau tak ada yang mengutus, ya, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mengatur, maka hancur alam semesta ini akan hancur. Makanya Tuhan itu kenapa disebut Maha Kuasa? Karena Maha Kuasa mengatur segala makhluknya. Bukan Maha Kuasa menjadi makhluk, tidak. Kalau Maha Kuasa dan hubungannya dengan makhluk, dia Maha Kuasa menciptakan. Jadi Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa ayah, bahkan tanpa ibu, bahkan tanpa ayah ibu. Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi kalau dibilang Tuhan menjadi manusia itu tak ada. Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah itu baru ada. Karena Tuhan tidak bisa masuk ke dalam dimensi makhluk. Kenapa? Iya. Kalau dia masuk, Kalau sabar dulu. Gini Bang, kalau manusia menjadi Tuhan itu bersalah. Kalau Tuhan bisa menjadi manusia, nujul menjadi manusia, kenapa tidak gitu loh Bang? Oke, mari saya ikuti irama Anda. Tuhan menjadi manusia. Ketika Tuhan menjadi manusia, apakah manusia ini bisa menahan kantuk? Iya karena Tuhan itu turun menjadi, makanya ada Ya, sekarang saya tanya, apakah Gini loh, manusia ini, manusia Tuhan ini, Tuhan yang menjadi manusia ini bisa menahan ngantuk? Lo bisa aja karena dia bisa dia bisa Dia mati, apa? bisa Dia hidup. apa? Dia kan manusia sekarang ini. Dia apa? Makanya kan tadi di dalam Bisa Filipi tidak 2, Yesus itu dia- tanpa tidur? Buktinya Bang dia Suma tidur. Bang Suma dari tadi sudah berbicara tentang Filipi 2. Dia telah mengosongkan diri. Iya, mengosongkan diri. Makanya aku bilang, bisa nggak pencipta alam Berarti semesta? Dia tidak begini Ketika- Bang Suma. Berarti bahwa dia memilih untuk tidak mengatui atau dia memilih tidak untuk mengambil otoritas. Loh. Karena itu dia mengosongkan Ya, diri. sekarang Bang. kalau Tuhan itu menjadi manusia, yang menjaga alam semesta ini siapa? Ya Tuhan itu sendiri bukan Bagaimana bisa Tuhan itu sudah Bagaimana menjadi bisa? manusia, Dia paman? tidak-
Gimana tidak mungkin karena ada keilahiannya dia, maka Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan keilahian dia? Dia menjadi bayi, menjadi orang, nenen mama, nenen. Gimana Anda bisa mengatakan itu masih ilahi? Itu adalah proses karena dia mengambil bagian dari hamba itu sendiri. Iya, dia sudah jadi manusia. Dia menjadi manusia 100%. Proses aktivitas kegiatan apapun yang dilakukan Coba oleh gunakan manusia akal Anda. Tuhan menjadi manusia 100%, tak ada lagi Tuhan. Sekarang sudah jadi manusia dia. Selama 33 tahun Tuhan Anda menjadi manusia. Ini konsep dewa. Konsep dewa punya Roma ini yang Anda pakai. Bukan punya Yahudi, bukan ajaran para nabi ini yang Anda sedang ketengahkan. Jadi dewa Anda menjadi manusia, sepenuhnya jadi manusia. Yesus tidak bisa melawan rasa ngantuk. Padahal dia Tuhan. Yesus tidak bisa melawan rasa lapar. Padahal dia Tuhan. Nah, lalu bagaimana bisa Yesus tahu apa keadaan di Indonesia? Sementara dia ada di Yerusalem sana. Indonesia juga butuh Tuhan. Asia butuh Tuhan. Benahan dunia lain butuh Tuhan. Yang menjaga alam semesta butuh Tuhan. Ada yang sakit, ada yang melahirkan, ada yang jatuh, ada yang terbangun, ada yang tidur. Butuh Tuhan. Tapi Tuhan sudah jadi senggok bayi di Yerusalem. Ini konsep apa ini? Anda ingin mengatakan Tuhan masih ada di langit, berarti Tuhan Anda banyak. Itulah makanya saya katakan konsep Anda ini konsep dewa-dewa. Konsep yang Anda ketengahkan ini bukan konsep para nabi. Ini konsep Roma, Yunani yang mengajarkan Trinitas, Trimurti, Trikwek-kwek, Triturcisno, Trisakti, dan seterusnya. Itu adalah kelemahan gini. Kelemahan siapa? Kelemahan saudara-saudara kita Muslim itu Nah, kenapa jadi umat Islam yang kamu salahkan? Saudara sendiri yang membantu Tuhan Anda menjadi lemah, bukan kami yang salah. Loh, kelemahan dalam penafsiran, bukan penafsiran ini. Kelemahan penafsiran itu gini. Bahwasannya kenapa Tuhan itu turun menjadi manusia itu menjadi persoalan gitu loh. Sedangkan kalau di Islam mengatakan bahwa firman itu muncul menjadi sebuah buku Al-Quran yang dipercaya, yang diakui. Kenapa itu tidak dipermasalahkan? Karena buku ini bukan Tuhan. Ini hanya kehendak. Ini ada kalam. Makanya, karena dia makanya beda dengan Anda. Tuhan Anda yang turun. Kalau kami bukan Tuhan kami yang turun jadi buku. Kalau di Anda, Tuhan Anda yang turun jadi bayi. Firman itu nujul menjadi manusia. Kenapa itu dipersoalkan gitu loh Bang Suma? Loh, jelas dipersoalkan karena yang turun jadi manusia adalah Tuhan. Al-Quran lebih mulia mana? Lebih mulia buku atau lebih mulia manusia? Ini buku bukan Tuhan, tuyul. Iya, makanya kan gitu Bang Suma. Makanya Bang Suma sendiri menjawab itu. Ini buku tuyul kan begitu. Makanya firman itu turun menjadi manusia. Apa salahnya kalau firman itu turun menjadi buku? Ini kamu ini apa sih, saudara ini? Kamu pakai otak nggak sih diskusi? Jangan marah. Ini kan bikin saya tidak marah. Apa salahnya? Saya katakan tuyul itu tukang tahayul. Anda jangan tersinggung. Bang Suma, dengar dulu Bang Suma. Dengarlah. Coba Bang Suma menghayati. Sekarang begini, saya tanya analoginya gini sederhana. Coba kita gantian bicara ya, gantian. Seekor burung berubah menjadi kucing. Apakah kucing ini bisa terbang? Jawab saya. Ya tentunya tidak. Kucing tidak bisa. Seorang malaikat berubah menjadi manusia. Apakah manusia ini masih bisa kemudian berlaku seperti malaikat? Ya kalau itu kan andai-andainya Abang Zuma. Karena pakai akalmu Bung. Pakai akalmu Bung. Pakai akal. Jangan Anda kebiri akal Anda. Ketika seekor burung menjadi kucing, kucing tidak bisa terbang. Ketika Tuhan Anda menjadi bayi, bayi ini bisa dianggap Tuhan. Itu tidak bisa beranalogi seperti itu, Bang. Lalu saya harus bagaimana? Sementara di tengah-tengah saya, di depan saya ada yang mengatakan Tuhannya, dewanya menjadi manusia. Jadi saya harus mengatakan apa? Oh iya gitu. Kita harus salaman, pelukan gitu. Percaya aja, imani aja gitu. Bukan begitu. Lalu kan Yesus sendiri mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kan itu berbicara tentang iman, Bang. Ini orang. Sekarang begini, apa alasan Anda mengatakan burung yang jadi kucing tidak bisa lagi terbang si kucing? Itu kan analoginya Bang Zuma. Saya tanya kepada saudara, apa alasan Anda kucing ini nggak bisa terbang?
Loh, itu kan analoginya Bang Suma bahwa Saya tanya, burung menjadi kucing otomatis itu kan makhluk yang burung diciptakan oleh Tuhan. menjadi Kalau kucing. misalnya, Bang Suma, Apakah misalnya- kucing ini Ya, nggak masih bisa. bisa terbang? Anda mengatakan tidak bisa. Apa alasannya Anda mengatakan tidak bisa kucing terbang? Loh, itu kan makhluk ciptaan oleh Tuhan itu sendiri. Kalau ciptaan saja tidak bisa, apalagi pencipta. Loh, pencipta kan dia bisa. Kenapa, Oke, kenapa oke, dia tidak bisa? saya ikuti maunya Anda. Saya ikuti maunya Anda. Apakah Yesus bisa melihat ketika Yesus ada di dalam tembok yang tinggi? Bisa melihat apa yang di belakang tembok? Makanya kan dia bisa membaca pikiran manusia. Dia Mulai coba. bikin aja sesuka hati, bikin aja sesuka hati. Kan dia Bukti. bicara kan ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya, makanya kan dia berbicara kapasitas sebagai manusia karena dia tidak mengambil otoritas itu sendiri. Inilah yang Karena saya telah maksud, Tuhan tidak mengosongkan bisa diri. jadi manusia, tuyul. Buktinya Yesus sendiri mengaku dengan mulutnya aku tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti dia bukan Tuhan, dia manusia. Ya karena bicaranya dia sebagai kapasitas sebagai manusia. Lalu Tuhannya mana? Tuhannya mana? Lalu Tuhannya mana? Tuhannya mana? Loh, makanya ya Paulus itu sudah menjelaskan. Kenapa kau bahwa dia bawa manusia penipu yang Paulus? saleh. Kenapa Dengan Nabi matinya palsu dia kau bawa? yang saleh. Yang Gini, saya tanya, dengan mati dan bangkit, Tuhanmu itulah kita bisa jadi mengakui bahwa dia manusia. adalah Allah itu sendiri. Maka Paulus itu sudah menegaskan. Aduh, Dengan kematian, nakal juga ini. maka kita Nggak ada mengakui memang sebagai oteng, Tuhan. nggak ada oteng yang bisa diskusi pakai akal memang. Kenapa kau bawa Paulus? Loh, itu memang ke Paulus ya. Kenapa kau bawa penipu itu? Kenapa? Penipu itu ngapain kau bawa? Kenapa Bang Suma itu kok benci sekali sama Paulus? Ya karena Yesus juga benci dia. Hah? Kok benci sekali dengan Paulus? Bang? Yesus juga benci sama Paulus. Gimana dong? Loh, bagaimana Paulus bisa dipilih sama Yesus? Kok dia benci? Siapa bilang Paulus dipilih sama Yesus? Loh, ketika dia berperjalanan Siapa bilang Paulus itu dipilih oleh Yesus? Loh, ketika dia berjalan. Siapa bilang? Jangan ketika-ketika. Siapa bilang? Ayo. Siapa bilang Paulus itu dipilih oleh Yesus? Loh, Yesus memilih dia, kan makanya dia bertobat. Itu tuduhan ente sebagai penyembah Paulus. Loh, Itu tidak, tuduhan Bung. ente. Siapa bilang? Itu kan menurut Bang Suma. Mana pengakuan Yesusnya tentang Paulus? Tunjukkan. Loh, kan waktu perjalanan dia ke Damsik itu kan dia mengatakan bahwa akulah Yesus Tuhan, akulah Tuhanmu, akulah Yesus itu sendiri. Itu kata siapa? Itu cerita siapa? Itu cerita Nggak ada siapa? aku Tuhanmu itu nggak ada, kau Loh, nipu kau. Ngarang bebas. Ngarang kau, nggak ada yang seperti itu kau. Kenapa dia bisa berbicara demikian? Emang dia bisa? Nggak usah kita lari ke penipu itu, nggak usah. Kita bahas kembali tadi. Waduh. Kamu mengatakan bahwa Tuhanmu menjadi manusia. Kenapa ketika dia menjadi manusia dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kenapa? Itu Bang Suma ulang-ulang lagi, saya bingung juga. Makanya dari tadi Ya, makanya saya tanya, kenapa Yesusmu, Tuhanmu itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kenapa? Karena apa? Dia berbicara tentang berkapasitas sebagai manusia. Oleh karena itulah Tuhan kemana saat itu? Tuhan kemana? Karena Tuhan yang turun menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Makanya aktivitas Iya, sekarang begini. apapun seperti manusia. sekarang begini. Maka dia tidak bisa meninggikan dirinya seperti Bapa itu sendiri. Oke. Baik, dengarkan saya. Udah. Jualan obatmu itu dengarkan saya. Dengarkan. Aduh. Dengarkan saya. Cuma saudaraku, bagaimana? Dengarkan. Tuhanmu jadi manusia. Oke, masih adakah Tuhan pada saat itu? Loh, ini pertanyaan-pertanyaan yang ambigu ini sebetulnya. Loh, kok ambigu Sudah pula? dijelaskan, dinyatakan bahwa Tuhan firman turun menjadi manusia. Tuhanmu itu Tentunya ada dia berapa? Tuhanmu itu ada berapa? Loh, tidak ada Tuhan itu ada A, B, C, dan D. Tuhanmu itu ada berapa? Oke. Satu kan? Iyalah Bang. Aduh. Yang satu ini menjadi manusia kan? Ya, firman itu turun menjadi manusia. Berkenosis. Itu ambigu, memang penyesat. Kamu itu memang tukang jual obat, penipu. Jual obat apa? Tuhanmu satu. Ini kan bicaranya itu kenyataan. Tuhanmu satu. Tertulis Bang. Tuhanmu satu jadi manusia. Yang satu ini sudah jadi apa? Ya, dia turun menjadi manusia kan. Ya, Tuhan. jadi manusia. Berarti sudah nggak ada Tuhan kan?
Tetap ada keilahiannya, tetap ada. Nah, Kalau keilahiannya tetap ada, kenapa dia tidak tahu? Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. makanya tadi saya bilang dia itu ada natur manusianya, ada dagingnya, ada ilahinya. Jadi Alamak. dia berbicara berkapasitas. Maka ada kelemahan-kelemahan. Dia berbicara tentang kelemahannya dia. Makanya dia turun pun di kandang Bethlehem. Di mana di kandang domba. Dia Jadi Yesus ini ada berapa pribadi Yesus ini? kok Yesus berapa pribadi? Dia Lah, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. iya itu kan makanya saya bilang dia mengosongkan diri, dia berbicara dengan kita sebagai manusia. Iya, yang mengosongkan diri ini kan Tuhanmu sendiri. Berarti sudah ada lagi Tuhan. Nggak Sudah jadi ada, manusia. Tuhan itu cuma satu bang, nggak ada 1, 2 dan 3 itu. Iya, berarti sudah tak ada lagi Kekristenan Tuhanmu mengakui yang bahwa lain. Sudah Tuhan jadi itu cuma manusia. satu. Dimanapun manusia di dunia itu mengatakan Tuhan itu satu. Iya, Hanya Tuhan karena yang satu itu ini sudah semua jadi karena- manusia. Ini semua karena keegoisan kita bang. Kayak gitu. Udah, kamu gila. Kamu gak mau mendengar. Atau Tuhanmu kayak amuba membelah diri gitu. Tuhanmu itu kan satu, jadi manusia. Berarti kan sudah tak ada lagi Tuhan karena sudah jadi manusia. Bukan pengertiannya seperti itu bang. Aduh bang coba baca secara Gila kau, udah turunkan Kita ini. bisa mengakui. Esti turunkan ini. Makanya- Orang gila makanya udah. gini loh, Bang Kamu ke Suma. gereja, colok Makanya pangkat pendeta, jilat pantanganmu. Jangan kau ajak-ajak kami gila. Ini Kristen kalau tidak gila bukan Kristen namanya. Tuhannya satu, jadi manusia. Tuhannya sudah jadi manusia. Ditanya, Yesus sebagai Tuhanmu yang jadi manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Iya, karena pada dirinya itu manusia, tapi masih ada ilahiannya. Wih, pingin kali lah aku tampar muka kau pakai sendal. Tadi saya itu nonton Sunggokong ya. Cut Patke itu, dia itu masih ingat ketika dia itu menjadi Panglima Tianfang, memimpin 100.000 pasukan langit. Ketika dia sudah menjadi siluman babi. Lah ini Tuhannya Kristen, sudah jadi manusia amnesia dia. Nggak ingat dulunya dia apa. Bahkan dia ngomong aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lo kok malah pinter patske daripada Yesus. Yesus amnesia. Pasti enggak. Saya masih ingat. Oh, saya ini dulu Panglima Tianfang. Iya, jadi Memimpin 100.000 pasukan langit tuh. Coba. jadi Kristen ini memang pembohong dia. Kalau bukan pembohong bukan Kristen. Pembohong, pendusta. Wajarlah kalian kekal di neraka ya. Wajarlah kalian kekal di neraka dan wajarlah kemudian pencipta langit dan bumi mengatakan kalian lebih rendah dari binatang. Karena gini caramu, agamamu itu, konsepmu itu cuma nipu. Tuhan satu. Tuhan satu ini turun katanya jadi manusia. Nah, tuh kan? Yang satu ini turun jadi manusia. Tapi sebentar itu masih ada tuh. Selain manusia masih ada lagi yang lain. Masih ada lagi yang lain katanya. Tuhan satu, yang satu ini jadi manusia. Kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Karena dia ini Bang Suma, karena dia jadi manusia. Lalu kalau sudah jadi manusia berarti sudah nggak ada Tuhan. Masih ada siapa? Sisi keilahiannya. Apa-apaan penipu-penipu kayak gini, pembohong kayak gini. Wajarlah kalian itu jadi penghuni neraka kekal ya. Nah, tadi dia mengatakan, saya kasih analogi, seekor burung jadi kucing. Apakah kucing ini bisa terbang? Oh nggak bisa, jangan analogi seperti itu. Tuhan bisa kau analogikan menjadi manusia, tapi kucing, burung menjadi kucing tidak bisa. Berarti kau lebih menghargai seekor burung daripada Tuhanmu sendiri, tuyul. Suka-suka dia aja ngomong seenak perut. Tuhannya ada satu jadi manusia. Nah, kalau yang satu sudah jadi manusia, lalu yang satu ini mana? Ya jadi manusia. Setelah jadi manusia, ya manusia 100%. Berarti Tuhan sudah nggak ada karena dia sudah jadi manusia. Enggak Bang Suma, masih ada. Loh, yang mana lagi? Sisi kelahiannya. Parah kali. Cocoklah kau ke gereja, colok pantat pendeta. Supaya kau sadar itu. Berarti konsep ketuhanan Kristen itu paling buruk di antara semua agama pagan. Betul. Contohnya orang-orang Hindu itu ya, ketika dewanya itu nitis atau nuzul,
misalnya Dewa Ismaya menjadi Semar Badranaya. Ini Semar ini inget nih, saya ini dulu ini dewa. Saya datang ke dunia itu karena difitnah oleh adik saya sendiri, Bedara Guru. Ya kan? Saya telan gunung yang di selatan. Nah, kan gitu tuh. Ingat dia kalau dulunya itu dewa, dan sekali-kali dia balik ke Kayangan. Ya, untuk menasehati adiknya itu yang menjadi dewanya dewa itu. Lah ini Kristen. Katanya Tuhan sudah jadi daging, sudah jadi manusia. Secara akal sehat, kalau dia sudah menjadi sesuatu, maka asalnya ini sudah tidak ada. Ada manusia jadi babi ngepet, manusianya nggak ada, yang ada babi ngepet. Berarti Tuhanmu itu lebih hebat babi ngepet. Parah. Parah. Makanya memang agama Kristen tidak cocok memang untuk diskusikan. Cocoknya hanya didogmakan. Kalau mau didiskusikan tuh nggak cocok dia. Didogmakan, didoktrinkan baru cocok. Dipakai untuk mendoktrin, mematikan akal manusia bisa. Tapi kalau dipakai untuk menumbuhkan akal manusia itu nggak bisa. Dinda Hesti yang mau diskusi dengan saya yang mana orangnya? Tadi ada dia di atas bang tuh. Namanya Yang pendeta siapa? tadi itu. Pendeta tadi Trianto. Yang pertama kabur. Buat. Iya. Iya. Alah. Nah, Alah. Kirain berisi yang. Mana ada yang berisi. bang, emang ada yang berisi pendeta? Nggak ada sih. Level pendeta Udah. tertinggi yang kayak itu yang disuruh turunin. Pendeta yang lagi viral itu aku DM bang, aku ngajak diskusi sama bang, tapi belum dijawab sama dia. Siapa? Yang pendeta yang lagi viral itu yang Oh, masih yang rambut muda. gondrong itu, yang rambut gondrong itu. Enggak. Apakah enggak, Zuma itu gondrong, penting? yang ganteng. Penting, itu bukan. Enggak, yang ganteng itu loh. Yang mana ya? Aduh, dia diundang di acara TV-TV sekarang. Dia terkenal, viralnya dia waktu ngeborong pas Ramadan. Takjil, iya takjil. Masa sih nggak tahu sih. Ya coba aja. Di tempat Tapi saya pasti- ada, Iya, belum. dilanjut dulu. Levelnya Mas. pasti kayak Luga Tambunan juga itu. Gagah pada saat berkhotbah, tapi pas bertemu dengan apologet Islam jadi lontong sayur. Lontong sayur. Enak lah bang dimakan lontong sayur, apalagi lontong Medan. Nah itu dia. Ayo pasien selanjutnya. Tapi kenapa pendeta-pendeta itu kalau lagi sama aku ditantangnya mana si Juma suruh sini. Pas sudah ada apa? Pelan-pelan dia kabur. Kenapa Iyalah. kayak gitu? Emang apa yang menakutkan dari abang? Takut bencol-bencol jidatnya. Yang tadi itu diturunin karena nggak ada manfaatnya. Apalagi kan kita mau ditipu aja terus. Cukup 2 kali, 3 kali, 4 kali muter kayak gitu udah turunin. Kan maunya cuma menipu. Waalaikumsalam. Kan cuma menipu aja selebihnya kan. Ingin bertanya dengan Bang Zuma. Iya gimana Bu? Ada PT Oten yang mengatakan Yesus itu adalah anak domba atau Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi domba dong Bu. Dia Yang benar mengatakan yang mana? gini, Anak domba atau anak manusia ini? dia mengatakan gini, yang nabi nabi palsu itu dia katanya nabi yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia nabi palsu. Dan dia membawa 2 Yohanes 1 ayat 7. Kemudian dia berkata lagi dan dia membawa Daniel pasal 7. Yang dimana situ tahta Allah. Saya kurang ngerti tuh. Mungkin Bang Zuma bisa menjelaskannya karena saya pas di penjelasan Oten itu di situ saya kurang ngerti. Mungkin Bang Zuma ini bisa menjelaskan. Yang di Daniel 7 yang tahta Allah yang berlanjut usia dan anak manusia itu saya nggak ngerti. Mungkin Bang Zuma lah ya yang bisa. Daniel 7 itu kan cuman cocokologi mereka aja. Daniel 79 tuh Aki. Iya, maksud saya Itu itu Tuhan kan jumbo naik kursi roda itu loh. iya. Itu kan ini
cocokologi mereka aja. Sementara aku melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Dan kata mereka itu yang lanjut usia itu adalah Allah Bapa itu katanya. Allah Subhanahu wa taala itu dikatakannya lanjut Mati usia. Mati nih, parah. Jadi itu kayak mana penjelasannya itu Bang Zuma? Ini kan bercerita tentang Raja Babel, tak ada hubungannya kemudian dengan kekristenan. Ini pandai-pandaian mereka aja nah mengambil kitabnya Yahudi untuk kemudian dia jadikan sebagai acuan untuk mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Oh, berarti itu menjelaskan tentang Raja Babel, bukan Allah itu. Iya, ini berbicara mengenai konsepnya orang Yahudi. Bagaimana dulu mereka, ini ada kaitannya dengan Yesaya 9 kan Nahi? Iya kan? Tentang Iya. Raja Hezekia, iya kan? Ya, saya mau maghrib dulu. Lanjut. Iya. Ini ada hubungannya dengan Yesaya 9 nomor 6 dan seterusnya. Ini terkait dengan perlawanan orang-orang Israel kepada penindas-penindas, di mana kemudian Tuhan datang menolong daripada Bani Israel, membantu, bahkan mengirim malaikat-malaikat untuk ikut berperang membela orang-orang Israel. Oh, berarti Raja Babel itu udah lanjut usia dan diserahkan sama anak itu ya Bang Zuma ya? Anak manusia itu yang katakan itu. Kita tidak boleh mengarahkan pemikiran kita ke konsep Kristen yang mereka buat. Jadi Oh, kita iya. baca pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu. Inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari langit mengguncang laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satunya berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan yang mempunyai sayap burung merajawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah. Dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara itu aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Sementara aku melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api-api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali 1000 melayani. Selaksa kali melihatnya sampai binatang itu, kemudian apa ini? Berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihat sampai binatang itu dibunuh. Binatang itu diserahkan ke api yang menyambar. Juga kekuasaan binatang-binatang ini tidak ada hubungannya dengan apa ini, Bu? Ini cerita apa? Pandai-pandaian aja mereka itu mengambil. Ini enggak cerita apa-apa kok, ini cerita binatang lah, bertanduk 10 lah, roda-roda nyala api lah, binatang bermuka serigala, raja wali. Ada hubungannya dengan apa ini? Ini bagus dibuatkan Itu film kalau laksa yang saya. enak Bang.
Itu laksa makanan bang. Kalau saya sih bagusnya yang dibikin film. Ada film kartun yang mirip ini kan? Benar nggak? Ada. Megaloman. Ada. Aku sapa dulu nih bang. Saya izin selamat dulu malam. Isya sebentar ya. Iya bang. Ya. Oke baik. Silakan dilanjut. Ya, tapi jangan ngopi lah bang, campur masako. Ya malah lari. Hei Yordan, oh ditanya agama apa lari. Aduh. Kenapa sih kalian suka kali main peta umpet lari-larian? Capek loh aku nyari kalian. Kalian jangan main peta umpet kenapa? Abang udah maghriban. Bang, udahlah Bang Juma Isa lo. Kenapa sih kalian main peta umpet? Aku capek loh. Oh ini dia. Tapi Bang Juma lagi ini loh. Si Timor Leste naik nih. Bang Juma lagi izin Isa. Sabar kok di bawah. Gas lah bang, malam ini sia. Setia selamat malam agama apa? Setia. Kalau 2 kali cukup 2 kali ya bang aku nanya. Selebihnya saya turunkan. Yuk agama Kristen sambil menunggu Selamat malam Midun, agama apa? Selamat malam. Agama apa bang? Islam. Apa yang mau disampaikan? Cuman mau nyimak saja bu. Kalau nyimak aja di bawah aja ya bang. Oh siap. Seperti teman-teman yang di bawah. Nasi goreng 2 ya. Oke, anakku lagi demam katanya. Ngaku Islam selamat malam gak apa-apa. Mau ngomong kok diputus. Jangan lama-lama bang. Saya udah manggil kau 2 kali. Ya kalau 2 kali kau gak bersuara ya diputuslah, diturunkan. Ayo. Setelah agama Kristen yang mau diskusi, biarlah di atas dulu. Ngapain? Kita nunggu hotel aja biar ini. Oke. Campur pete umi, mantap nasgornya. Yes juga sih. Tapi nggak ada. Kalau mau pakai mete itu udah nggak ada lagi dia. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Yang mau disadatkan silakan naik, minta permintaan. Yang mau diluruskan otaknya silakan naik. Yang sosok nantang Bang Juma silakan naik. Naik kok Setia kalau kau Kristen. Bau enak loh, pete itu bau kan, tapi enak loh. Yang bau itu enak. Aku pete aja, pete. Kalau makan, aku tahunya di Jakarta tuh ya, di Tomang itu ada tuh di Jakarta itu nasi goreng pakai ayam, pakai ati ampla, pakai pete. Wih sedap kali. Wih keren kali. Itu ada di Jakarta. Nah, aku makan itu sering tuh. Dia tuh banyak lagi dibikin dia. Juma jangan kau merasa benar dan hebat. Ya udah naik. Kalau kau merasa Bang Juma itu kalau kau bilang tuh jangan cuma berani typing. Kalau kau berani typing, Juma jangan kau merasa benar dan hebat, berarti tantang di atas. Tunjukkan kau lebih hebat dari Bang Juma. Tunjukkan kau lebih pintar dari Bang Juma. Tunjukkan otak kau berfungsi. Udah dijambak. Ujung-ujungnya jangan berdebat. Beluap naik kau. Ujung-ujungnya typing jangan berdebat. Tadi kau bilang kok memang gak jelas. Kenapa sih Oten itu kepribadian ganda ya? Di awal typingnya apa? Terakhir typingnya apa? Host debat sama Elia Miron. Elia Miron. Aku bukan orang hebat dan juga orang pintar. Bukan bilangin kau lah Bang Setia itu. Siapa sih? Nah ini si Rex Spector. Kita punya kepintaran buka untuk perdebatan. Ya udah naik. Tadi kau bilang apa? Udah naik. Gak usah typing. Bang Juma paling cerdas, hebat. Betul.
Kalau jing balua pia, kalau jing kau respector, kalau